Selamat siang, salam sehat, dan salam SCB. Perkenalkan, nama saya Tania Karinta Saragi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resensi dari novel karangan Tereli, yaitu Hujan. Pertama itu judul resensi Hujan, identitas buku, penulis Tereli, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit Januari 2016 sampai pada ukuran 13,5 kali 20 cm, cetakan ke-12. Berikutnya riwayat pengarang. Nama lahir yaitu Darwis, nama pena yaitu Tereli, tempat dan tanggal lahir di Lahat, Sumatera Selatan 21 Mei 1970. Profesi penulis novel dan akuntan. Pasangan Rizky Amelia, orang tua Nur Samdan Pasai, anak Abdullah Pasai dan Faisal Askia. Tereli anak ketujuh dari 6 bersaudara. Riwayat pendidikan. SDN 2 Kikim Sumatera Selatan, SMP Negeri 2 Kikim Sumatera Selatan, SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Universitas Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tereli merupakan penulis novel kebanggaan Indonesia. Banyak karya novelnya yang menjadi national bestseller. Berikut beberapa judul novel karya Tereli yang dia keluarkan pada tahun 2005 dan tahun 2016. Dan masih banyak lagi novel karangan karya Tereli yang selalu mengetengahkan pengetahuan agama Islam dan moral. Sinopsis. Karya Tereli ini merupakan cerita yang menceritakan mengenai dua tokoh, Leil dan Esok, yang dipertemukan pasca meletusnya gunung purba yang sangat dahsyat dan hanya menyisakan 10% manusia di muka bumi. Novel yang berlatarkan tahun 2042 sampai 2050 ini menceritakan mengenai sebuah cerita bergenre science fiction dan yang dibumbui oleh kisah percintaan para remaja yang dimana manusia hidup di masa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih dan manusia sangat dimanja, dan tetapi manusia tidak bisa menghilangkan kodratnya yang memiliki perasaan benci, marah, cemburu, dan lain sebagainya. Rahasia dari novel karya karangan Tereli adalah tentang hujan, tentang melupakan, tentang percintaan, tentang persahabatan. Berikutnya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik daripada novel karangan Tereli. Unsur intrinsiknya yaitu tema. Di dalam novel ini terdapat berbagai tema, yaitu persahabatan, cinta, perpisahan, dan melupakan, serta hujan. Alur novel ini yaitu alur maju mundur antara tahun 2042 sampai 2050. Tokoh dalam novel ini terdapat dua tokoh utama, Leil dan Esok, dan tokoh pendampingnya adalah wali kota dan istrinya, Claudia Elijah, ibu Esok, ibu Leil, ayah Leil, Ibu Suri, petugas kereta, marinir, penumpang kapsul kereta, petugas relawan, pembawa acara televisi, dan narasumber. 4. Penokohan. Leil memiliki jiwa penolong, sangat penyayang ibunya, pantang menyerah, rajin. Esok sangat cerdas, pekerja keras, humoris. Mariam cerdas, muda, bosan, memiliki jiwa penolong. Ibu Suri galak, pengertian. Wali kota sangat menyayangi putrinya. Claudia ramah, penumpang kapsul, memiliki sifat keras kepala. Ibu Leil sangat menyayangi anaknya. Ayah Leil sangat perhatian kepada anaknya. Ibu Esok seorang ibu yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk anaknya. Tugas kereta lebih mementingkan keselamatan penumpang dibandingkan keselamatan diri sendiri. Marinir memberi penyuluhan terhadap pengungsi yang selamat saat terjadi gempa. Latar waktu pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Latar tempat trotoar, stasiun kereta, kereta bawah tanah, ruang 4x4 meter kubik, taman kota, rumah Leil, toko kue, kolam air mancur, rumah sakit, panti sosial, sekolah keperawatan, markas organisasi relawan. Latar suasana mengejutkan, panik, tragis, senang, sedih, bahagia. Gaya bahasa, lugas. Sudut pandang yang digunakan, sudut pandang orang ketiga. Amanat, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum semuanya jelas. Unsur ekstrinsiknya yaitu politik. Ketika pemimpin sudah membuat suatu keputusan, maka orang lain lebih tahu daripadanya tidak bisa berbuat apa-apa. Sosial, Leil memiliki sikap sosial yang tinggi. Dia mementingkan kepentingan dirinya daripada orang lain. Terdapat pada halaman 149. Budaya, seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini ada masa yang akan datang seorang tidak lagi mementingkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Halaman 15. Agama, semaju apapun teknologi di masa bumi ini, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Tuhan seperti gempa bumi yang sangat dahsyat pada saat itu.
Latar belakang penulis Tereli merupakan nama pena seorang penulis bahasa Indonesia. Dari beberapa informasi yang beredar di internet, nama aslinya adalah Darwis. Darwis lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di pedalaman Sumatera Selatan. 3 latar belakang sosial novel Hujan dibuat Tereli berdasar kehidupan saat masa kuliah. Lalu keunggulan, materi bahasa dalam novel ini cukup ringan dan mudah dipahami meski halamannya cukup tebal, namun dalam novel ini segala sesuatunya terasa pas. Alurnya tidak membosankan dan sesuai dengan jalan cerita. Jalan ceritanya tidak bisa ditebak sama sekali. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi dalam novel ini yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Belum lagi dengan kecanggihan teknologi yang membuat kita heran, tapi kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Tidak adanya daftar isi dan sinopsis di sampul belakang membuat para pembaca penasaran. 7 pesan-pesan moral yang sangat banyak contohnya tidak egois. 8 meskipun alurnya mundur tetapi mengandung banyak keantusiasan untuk melanjutkan membacanya. 9. Saya kira novel ini mengangkat kisah jalur tetapi fiksi remaja yang dilatar belakangi masa depan dengan teknologi yang sangat canggih. Kekurangan, beberapa bagian terkesan dipaksakan. 2. Menurut saya tokoh lain dalam novel ini kurang kuat. 3. Beberapa bagian dalam novel ini menyatakan kalimat secanggih-canggih teknologi tidak ada yang menandingi kekuasaan Tuhan. Namun Tereli tidak menempatkan pada tokoh unsur berdoa dan beribadah. 4. Beberapa pencetakan kata juga saya temui salah pada halaman 153. Lalu, yang terakhir adalah kesimpulan. Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada dalam novel ini, namun saya cukup puas setelah membacanya. Ada senyuman yang terukir pasca membacanya. Efek cerita novel Hujan ini pastinya akan sukses membuat pembacanya bermain imajinasi dunia masa depan. Jika direnungkan, ada banyak pelajaran tersirat dari novel ini. Novel ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk siapapun bisa membacanya, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.